Kalau kalian ngeliat review ini telat, berarti kemungkinan kalian nonton movie ini secara Hai gamers, para wibu denial, jumpa lagi bersama gue Asura dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Setelah setahun lebih, nih ya, bioskop di Surabaya pada tutup, akhirnya buka di bulan April. Dan beruntungnya, gue masih dikasih kesempatan buat nonton movie anime Demon Slayer Mugen Train atau Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Tentu gue nontonnya dengan protokol kesehatan. Mungkin kalian berharap review ini bakal dibawain sama Miami. Gak mungkin gue biarin kan? No brainer, movie-nya punya plot canon dari komik. Karena gue udah tamat baca manganya, jadi gue visualisasiin ulang deh di otak gue sambil nonton. Udah coretnya langsung aja kita review. Tentunya video ini akan mengandung spoiler. Jadi ya, spoiler alert. Seperti yang udah gue singgung, ini movie canon sama manganya. Kalian bisa baca sendiri plotnya di chapter 54 sampai chapter 69. Dimana sepanjang chapter yang udah gue sebut, itu adalah Arc Mugen Train. Judul yang sama kayak yang disematin di judul movie-nya. Dalam Arc Mugen Train sendiri menceritakan 3 best boy kita, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, sama Nezuko, yang dapat misi untuk menyelidiki dan kalau bisa ngebantai iblis di kereta api uap yang usut punya usut disusupi oleh iblis. Hal itu merupakan kelanjutan langsung dari animenya. Kalau belum nonton animenya, nonton dulu. Kalau udah nonton, kalian juga bisa nonton review gua di video yang ini, dimana gua ngebahas anime seriesnya. Nah, di dalam kereta uap tadi, mereka ketemu sama salah satu Hashira, yang adalah Rengoku Kyojuro. Lu kurang paham sama Hashira dan keanehannya, bisa nonton video gua yang ini. Nah, mulai dari tiket mereka dicek kondektur, dimulai juga tuh serangan-serangan iblis melalui mimpi mereka. Di bagian ini, gue keinget sama Mugen Tsukuyomi dari Naruto, di mana mereka dikasih semacam mimpi yang seolah-olah bukan dunia mimpi saking realnya. Jadi, tugas dari Demon Corps yang ada di kereta saat ini, pertama, bebas dulu dari genjutsu si iblis. Terus kalau udah bangun, lawan iblisnya sambil ngejagain penumpang lain di kereta. Yang totalnya kurang lebih ada 200 orang. Yang agak spesial, iblis yang pertama dilawan itu iblis Lower Moon, yang belum lama dibuff sama Muzan yang adalah pimpinan dari para iblis. Belum lagi, ntar tiba-tiba ketambahan iblis Upper Moon juga, yang bisa dibilang power scale-nya cukup jauh daripada iblis Lower Moon atau iblis-iblis kroco lain. Gue jelasin dikit lagi soal kasta iblis-iblis spesial. Jadi kalau iblis spesial atau biasa disebut 12 iblis bulan, ini ada 2 tingkatan, Lower sama Upper. Masing-masing tingkatan ada 6 iblis tuh, dan ada nomor-nomornya, semacam ranking, jadi makin kecil angkanya, makin kuat. Contohnya kayak gini, Upper Moon 1 itu paling kuat, ntar turun-turun terus, sampai Upper Moon 6 tuh. Nah, tingkatan di bawahnya itu juga sama, Lower Moon 1 paling kuat, di antara Lower Moon lainnya. Dan yang terlama di antara Lower Moon ya Lower Moon 6. Posisi mereka sendiri bisa diperebutin, tapi khusus buat Upper Moon, posisinya nggak pernah berubah 100 tahun terakhir. Jadi hierarkinya kayak gini, iblis-iblis kroco, iblis Lower Moon 6 sampai 1, iblis Upper Moon 6 sampai 1, dan yang paling kuat Muzan. Oke, segitu aja. Lengkapnya kalian bisa nonton atau baca sendiri. Untuk desain gue suka banget, dan pendapat gue masih nggak berubah dari gue nonton anime seriesnya. Tapi untuk movie ini serba epic. Menurut gue, feel-nya kayak nonton episode 19 semua, dari awal sampai akhir. Yang paling gue seneng, beberapa background-nya juga keren-keren. Kalau bisa, pengen banget nge-screenshotin tuh layar bioskop. Terus detail-detail kameranya mulai dari movementnya yang halus sampai bokehnya juga ditempatin dengan pas. Nggak kayak yang pernah kejadian di movie One Piece Stampede, yang bokehnya kadang ngawur. Dan itu semua nambah keepikannya. 3D-3D-nya juga dipoles demikian rupa, nggak kayak anime-anime lain yang kelihatan banget itu 3D dan bukan malah bagus kayak di movie ini, malah ya ngeganggu. Dari sini gue yakin kalau Ufotable itu ngejaga kualitasnya nggak pandang itu seri atau movie. Cuman ya karena ini movie, mereka pasti mikir untuk step up the game dong, biar makin epic. Buat Tanjiro dan kawan-kawan, gue cepetin aja. Tanjiro baik, Zenitsu penakut, Inosuke innocent parah karena dia tinggal di hutan dibesarin sama babi. Nezuko terus ya doang, anjing gaji buta. Fokus gua bakal gua arahin ke Rengoku Kyojuro aja. Percaya nggak percaya, selain ini orang positif dan bersemangat banget dalam apapun, gue ngerasa aneh. Dia seolah-olah melotot terus dan gak pernah kedip jawab-jawabin omongan orang-orang. Lawan bicaranya di mana, dia ngeliat di mana. Ya aneh lah, tapi tetap keren juga di saat bersamaan. Untuk sound juga gokil-gokil. Soundtracknya, ending songnya, yang artinya epic parah. Gue ngerasa nggak ada yang salah dari penempatan soundtracknya ini, juga termasuk suara-suara volley yang cukup detail. Untuk jokes tipis-tipis, bukan masalah karena nilai jual anime ini bukan di jokesnya. Simpelnya ada, tapi nggak bikin ketawa satu studio. Cukup ketawa-ketawa kecil aja.
Oke, buat kekurangan sendiri gue nggak nemuin apapun. Kalau mau dicari-cari paling jokesnya doang, tapi itu minor banget. Gue pun ngerasa dalam waktu 2 jam, Ufotable berhasil banget ngerangkum keseluruhan cerita dari chapter 54 sampai 69 dan nge-enhance kualitas anime Kimetsu no Yaiba ke tingkatan yang baru. Alhasil, gue gak kaget wibu-wibu Kimetsu no Yaiba makin kelojotan abis nonton, dan banyak koar-koar soal anime terbaik waktu itu. Belum lagi, beberapa pemberitaan yang ngabus anime ini, karena pemberitanya nyeritain movie Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba ini ngalahin penjualan anime dari studio Ghibli yang berjudul Spirited Away, yang tayang 2002 silam. Tapi, kok gak masuk Oscar ya? Oke. Kesimpulannya anime ini bagus banget dan wajib banget lu tonton di bioskop kalau masih ada di bioskop lu, karena gue sendiri nontonnya telat. Menurut gue animenya hampir tanpa celah, gue pun sampai merinding pas nonton, dan gue bakal kasih 9/10 lah buat Demon Slayer Mugen Train ini atau Kimetsu no Yaiba Mugen Train ini. Nah, kalau kalian udah nonton dan nemuin hal-hal menarik soal movie ini, bisa banget komen-komen di kolom komentar di bawah. Dan makasih banget buat mangakanya, Ufotable dan staff-staffnya, Lisa dan Kajiura Yuki di bagian permusikan, semualah. Karena udah bikin movie dari anime Kimetsu no Yaiba ini ke level yang lebih tinggi. Ya udah sih segitu aja. Makasih udah mau nonton video review Demon Slayer Mugen Train atau Kimetsu no Yaiba Mugen Train ini. Tonton video wibu lokal yang lainnya. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Flintstone Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Follow Instagram gua @asura di sini. Itu aja dari gua Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye.